Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan bimbinglah kami agar kami mampu untuk mentaati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tema renungan saat ini adalah kita tidak sendirian. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, siapa yang menyangka bahwa kesuksesan Edward Evans dimulai dari sebuah perjuangan dan penderitaan. Ia dibesarkan dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Namun karena tekad yang besar, ia mulai melangkah untuk memulai usahanya sendiri. Untuk mendapatkan modal, ia meminjam uang dari bank, 50 US dollar. Ia terus berjuang dengan tekun sehingga memperoleh hasil 200.000 US dollar per tahun. Kehidupan bagai roda yang berputar. Suatu saat Evans mengalami kebangkrutan dan ia harus melunasi hutang di bank yang kian menumpuk. Akhirnya ia pun menjadi sangat tertekan dan depresi. Suatu hari ia pingsan di tengah jalan dan ia harus dibawa ke rumah sakit. Keadaannya semakin melemah dan dokter menyatakan bahwa usianya tinggal 2 minggu lagi. Mendengar pernyataan dokter tersebut, ia sangat terkejut. Seakan dibangunkan dari mimpi, ia bertekad untuk mempertahankan hidupnya. Ia membuang jauh-jauh kesedihan dan beban yang menekannya selama ini. Ia mulai melupakan bahwa ia punya hutang. Yang ada di pikirannya adalah ia harus sehat dan tetap hidup. Akhirnya ia mulai bisa makan dengan enak, bisa tidur nyenyak, dan mulai bersemangat lagi. Hanya dalam waktu 1,5 bulan saja, ia bangkit kembali dan mulai bekerja sebagai penjual balok dengan penghasilan 30 US dollar per minggu. Beberapa tahun kemudian ia menjadi direktur The Evans Company. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari kita yang sering terjebak dengan masalah dan tekanan. Saat kita menghadapi satu masalah, maka pikiran kita terus-menerus tertuju pada masalah itu. Hal inilah yang membuat kita menjadi lemah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Jika Evans tidak mendengar perkataan dokter tentang waktu hidupnya tinggal 2 minggu, mungkin ia akan benar-benar meninggal, bukan karena penyakit, tapi karena perasaan depresi dan tertekan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hari ini mari bangkit. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, serahkanlah pada Tuhan dan jangan kita memikulnya sendiri. Tuhan Yesus telah berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Undangan ini serius. Tuhan Yesus mau menolong kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus mau kita tetap bisa merasakan damai sejahtera
dan terus hidup bahagia meskipun ada begitu banyak masalah yang kita hadapi hari ini. Dia ada bersama dengan kita dan Dia tidak mau melihat kita begitu terbeban dengan masalah tersebut. Karena itu jangan kita memikulnya sendiri. Apapun masalah kita, hadapi itu bersama dengan Yesus. Maka kuk itu akan menjadi ringan dan enak. Seperti yang telah Tuhan Yesus katakan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ingat, enak dan ringan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan karena Dialah yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tambahkan iman kami agar dari hari ke hari kami semakin kuat bersamamu untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialami dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam kami menjalankan karya kami hari ini. Berikan kemampuan dan terlebih kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin, para pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.